Sambil menunggu yang lainnya hadir, kita mulai aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama Pak. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam rangka mengikuti kuliah umum di Lembaga Ilmu-Nas di setiap hari Rabu. Pada Rabu pertemuan yang lalu libur, hari ini Rabu masuk kembali. Materinya adalah dari surat At-Takatsur, surat At-Takatsur. Saya baca per kalimat dulu ya, dari surat At-Takatsur. Saya baca per kata, sebagaimana dalam pelatihan tarjim kata demi kata di Lembaga Ilmu-Nas. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhaakumut takatsuru. Ini kalau urutan mengartikannya at-takatsuru dulu, baru mundur ke kanan alhaakum. At-takatsuru artinya bermegah-megahan. Jadi memperbanyak sesuatu, memperbanyak materi dengan tujuan supaya megah. Bermegah-megahan. Alhaakum, dua kata alha ditambah kum, karena lafadz kum pengen dibaca wasol, dibaca sambung, tanda wasolnya doma berbunyi kumu, aslinya mimnya sukun kum. Alha dalam ayat ini diartikan melalaikan. At-takatsuru alhaakum, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Kum ini siapa? Manusia maksudnya. Hatta sehingga arti bebasnya sampai zurtumul maqabir, zurtumu aslinya mimnya sukun, zurtum. Karena dibaca wasol, dibaca sambung, tanda wasolnya doma, tumu, aslinya tum akhirnya. Zurtum kalian mengunjungi. Kalau dalam bahasa fikih namanya berziarah, menziarahi. Al-maqabirot tempat penguburan. Ini karena jamak tempat-tempat penguburan. Hatta sehingga zurtumul maqabiro kalian mengunjungi atau menziarahi tempat-tempat penguburan. Lanjutannya kalla. Kalla arti aslinya sekali-kali tidak. Arti bebasnya jangan begitu. Maksudnya jangan berbuat takatsur. Saufa akan. Karena saufa bermaksud di akhir waktu. Arti bebasnya saufa kelak. Arti aslinya akan. Arti bebasnya kelak. Saufa ta'lamuna kelak. Ta'lamuna kalian akan mengetahui. Summa kemudian kala sekali-kali tidak. Arti bebasnya jangan begitu. Jangan berbuat takatsur. Saufa akan atau kelak ta'lamuna kalian mengetahui. Kala, ini 3 kali kala ya. Kala, sekali-kali tidak. Arti bahasnya jangan begitu. Lau, jikalau. Bentar ya. Karena kita kondisinya berbeda wilayah, berbeda cuaca, berbeda sinyal. Kalau sinyal tidak stabil, maka akibatnya ada 2. Yang pertama, suara saya tidak terdengar. Yang kedua, gambar di layar putus-putus. Jadi yang merasa suara nggak terdengar, boleh silakan cari tempat yang rumahnya dekat tower ya, dekat tower Indosat, towernya Telkom, biar sinyalnya bagus. Silakan rumahnya pindah dekat tower ya. Lanjutannya, lau, jikalau. Ta'lamuna kal mengetahui, ilmal yakini, yakni keyakinan yang berdasarkan pengetahuan. La tarawunna, la artinya sungguh. Tarawu artinya kalian melihat. Nah ini benar-benar, maka dirangkaikan. La tarawunna, sungguh kalian benar-benar akan melihat. Al-jahima, yakni neraka jahim. Summa kemudian,
La tarawunnaha, la artinya sungguh. Tarawu kalian melihat. Nah, benar-benar ha diartikannya. Kalau dirangkaikan, la tarawunnaha, sungguh kalian benar-benar akan melihatnya. Ha diartikannya. Nya adalah kata ganti untuk lafadz jahim. Ainal yakini, yakni melihat dengan kasat mata, yakinnya. Summa kemudian, latus aluna, artinya sungguh, tus alu kalian ditanyai, arti bebasnya dimintai pertanggungjawaban. Nah itu benar-benar kalau dirangkaikan, latus aluna, sungguh kalian benar-benar akan ditanyai. Kapan? Yauma idin, pada hari itu. Anin naimi, tulisan ani, nunnya aslinya sebut an, tentang. Karena dibaca wasal, dibaca sambung, tanda wasalnya kasroh ani. An, tentang an naimi, yakni kenikmatan yang kalian megah-megahkan tersebut. Ini arti perkata dari surat At-Takatsur. Sekarang kita bahas per ayat. Yang pertama kita bahas dulu ayat nomor 1 dari sudut pandang tinjauan ilmu bahasanya. Lafat alha, ini kalau diurai, dicari akar katanya lafat alha, paling atas saya tulis. Yakni lafat alha termasuk jenis kata fi'il alias kata kerja. Nah, fi'il atau kata kerja yang aslinya terdiri 3 huruf, lam, ha, alif, laha, yalhu. Laha namanya fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Yalhu namanya fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang. Istilah fi'il di LP Kinas dipelajari tingkatan paket 2. Laha yalhu. Nah, tulisan laha yang berakhiran alif aslinya bukan alif tapi wawu. Maka tulisan laha aslinya al-aslu, aslinya berbunyi lahawa. Yalhu. Jadi yalhu aslinya berbunyi yalhu. Lahawa yalhu. Mengupas fiil-fiil untuk diketahui bunyi aslinya itu dipelajari oleh Bekinas tingkatan paket 5. Namanya mempelajari bina-bina. Apa bina? Bangunan, susunan huruf fiil dipelajari. Diungkap, alif ini enggak asli. Ini huruf samaran. Samaran dari wawu. Dan mana taunya wawu? Karena yalhu, hayalhu, akhirannya wawu. Ini kata ya. Nah, nih lahawa yalhu. Nah, lafadz lahawa ini kalau diserumpunkan, dikelompokkan serumpun-serumpun dalam pola, dalam bahasa Al-Quran, pola namanya wazan, timbangan atau pola. Lafadz lahawa senada masuk rumpun ke lafadz fa'ala. Fa'ala nggak usah diarikan karena ini istilah pola yang bermaksud menyerumpun-nyerumpunkan fiil-fiil. Lahawa wazannya polanya fa'ala. Yalhubu wazannya polanya yaf'ulu. Nah, lahawa yalhubu bentuk jadi laha yalhu. Ini 3 huruf. Istilah 3 huruf dipelajari tingkatan paket 6 dengan sebutan sulatsiyun. Dari fiil yang jumlah 3 huruf sulatsiyun oleh Allah ditambah 1 huruf menjadi 4. Sebutannya rubaiyun. Dari laha Allah tambahi alif berhamzah di depan, tentu jadi berbunyi alha. Alha fiilnya, kata kerjanya jumlahnya 4 huruf. Apa saja? Hamzah, lam, ha, ya. Alha fiil madi bentuk lampau, yulhi fiil mudhari bentuk lampau, bentuk jadi pakai ya akhirannya, aslinya wawu. Alhawa yulhiwu. Bentuk jadi alha yulhi. Bentuk asli al-hawa yulhiu. Lafadz al-hawa senada serumpun dengan lafadz pola af'ala yuf'ilu. Ini fi'il kata kerja rubai yang berjumlah 4 huruf. Sekarang arti aslinya. Laha yalhu artinya apa? Ada 2. Bisa artinya bersenda gurau, bisa artinya menghibur. Sedangkan tulisan laha yalhu kalau ketambahan 1 huruf menjadi 4 huruf berbunyi al-hayulhi, berubah artinya. Al-hayulhi, apa artinya? Ada 4. Bisa artinya melalaikan, bisa artinya melengahkan, bisa artinya mengalihkan,
dan bisa artinya menyibukkan, tergantung konteks ayatnya bahas apa. Karena arti pendekatan kepada maksud ayat. Nah, di surat At-Takatsur, alha diartikan melalakan. Nah, ini lafaz alha. Nah, kalau dirangkaikan, alhaakum telah melalaikan kalian. Alhaakum telah melalaikan kalian. Apanya yang melalaikan? Yakni at-takatsur. Kita ungkap secara bahasa lafaz at-takatsur pada tampilan berikutnya. At-takatsur ini kalau diungkap dari akar kata, dari kata kerja alias fiil, dari lafaz kasuro yaksuru. Kasuro fiil madi bentuk lampau, yaksuru fiil mudhari bentuk sedang. Kasuro bentuk jadi fiilnya berbunyi kasuro yaksuru. Aslinya sama dengan bentuk jadi kasuro yaksuru. Lafaz kasuro masuk ke dalam rumpun pola berbunyi faula yafulu. Kasuro artinya ada dua, bisa artinya banyak, bisa artinya berlimpah. Nah, lafaz kasuro yang jumlahnya 3 huruf dengan sebutan sulasiyun, istilah sulasiyun di Al-Fiqh dipelajari tingkatan paket 6. Dari kasuro Allah tambahkan 2 huruf, tak sama alif, maka bentuk jadi takatsaro. Allah tambahkan 2 huruf jadi 5 huruf. Takatsaro, 5 huruf. Tak, kaf, alif, sakro. Karena 5 huruf sebutannya berubah. Bukan sulasiyun tapi khumasiyun. Khumasi, 5 huruf. Takatsaro yatakatsaru. Bentuk jadi fiilnya takatsaro yatakatsaru. Takatsaro fiil madi bentuk lampau, yatakatsaru fiil mudhari bentuk sedang. Bunyi asli sama dengan bentuk jadi. Takatsaro yatakatsaru. Nah, lafaz takatsaro masuk ke dalam rumpun pola tafa'ala yatafa'al. Sekarang artinya. Takatsaro yatakatsaru artinya apa? Artinya ada 3. Ada 2. Yang pertama bisa artinya bermegah-megahan. Yang kedua bisa artinya membangga-banggakan, kemegahan. Ada 2. Dari 2 pilihan, kalau kepada surat Takatsur diartikan bermegah-megahan. Berarti kalau dirangkaikan, alhaakum at-takatsuru, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Melalaikan dari apa? Dalam kurung maksudnya dari rasa ketaatan kepada. Jadi ibaratnya mengalihkan perhatian. Biasanya ingat Allah, ini karena ada kemegah-megahan, langsung lupa kepada Allah. Namanya melalaikan dari rasa ketaatan kepada. Ini ayat 1, tinjauan bahasa. Sekarang susunan kalimatnya kita ungkap. Masih tinjauan bahasa ini, tapi tingkatan ulumul Quran ini. Alhaakumut takatsur, ini kalau diurai terdiri 3 kata. Alha ditambah kum ditambah takatsur. Ya, kalau di Al-Qur'an betul jadi urutannya alha duluan, kum tengah-tengah, takatsur Allah ucapkan dalam firman-Nya diakhirkan. Meskipun terjemahannya adalah urutannya at-takatsuru alhaakum. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Jadi surat At-Takatsur ayat 1 terjemahannya adalah urutan menerjemahkannya at-takatsur dulu, baru alhaakum, bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari rasa ketaatan. Unik ini, apa uniknya? Urutan mengartikannya at-takatsur dulu, baru alhaakum. Tapi tulisannya alhaakum dulu, baru at-takatsur. Kita ungkap. Apa hikmahnya ya Allah berfirman kok alhaakum dulu, kok enggak at-takatsur dulu? Lah kalau memang pengen diartikannya urutannya at-takatsur dulu, kenapa di Al-Quran nggak berbunyi at-takatsuru alhaakum, kok nggak seperti ini? Nah, kita ungkap ini ya. Apa hikmahnya ya Allah dalam firman surat Takatsur kok alha dulu diucapkan? Kok nggak at-takatsuru dulu? Padahal mengartikannya at-takatsur dulu. Kita ungkap. Tinjauan ulumul Quran, tingkatan paket 10 dari Nas. At-takatsuru, jika lafaz at-takatsuru didahulukan penyebutannya atau dalam ayatnya, maka kalimatnya berbunyi at-takatsuru alhaakum. Nah, karena berbunyi at-takatsuru alhaakum, rangkaian 3 kata ini menjadi satu rangkaian. Nah, satu rangkaian namanya jumlah. Nah, karena rangkaiannya diawali dengan kata benda alias isim, maka dinamakan
jumlah ismiyah. Apa jumlah rangkaian kata-kata? Apa ismiyah? Didahului kata benda alias isim. Ya. Istilah jumlah ismiyah di Al-Fiqh dipelajari tingkatan paket 8. At-takatsuru alhaakum. At-takatsuru alhaakum. Jika ucapannya seperti ini, ya, di surah At-Takatsur, jika At-Takatsur didahulukan tertulis, maka bermaksud bahwa wujud keberadaan benda yang megah itu, wujud bendanya karena isim duluan. Bermaksud bahwa wujud keberadaan benda yang megah itu akibatnya melalaikan kalian dari ketaatan. Misalnya, saya punya rumah megah kayak istana. Misalnya betul ya, misalnya saya punya kuda bagus kayak kuda terbang. Ya, misalnya itu ya. Saya punya kendaraan mewah, megah dan sebagainya. Nah, kalau at-takatsur sebut duluan, maka bermaksud bendanya. Benda wujud rumah yang megah, benda wujud kendaraan yang mewah, benda wujud megahnya itu intinya kepada wujudnya. Kalau at-takatsur duluan. Jadi wujud keberadaan bendanya mengakibatkan kalian lengah, lalai dari ketaatan. Jadi kasarnya gara-gara ada benda mewah itu, wahai manusia, kalian jadi lupa Allah. Gitu kesannya. Gara-gara ada benda itu, wahai manusia, kalian lalai dari ketaatan. Jadi menyalahkan bendanya. Menyalahkan bendanya. Wahai manusia, kalau kalian punya istana, hati-hati loh ya, hati-hati loh ya. Ini ya. Hati-hati. Bisa jadi gara-gara istana itu, kalian jadi lupa Tuhan. Nah, jadi kalau berbunyi at-takatsuru alhaakum, maka berkesan menyalahkan keberadaan benda yang megah itu. Nah, ternyata di surah At-Takatsur susunannya tidak berbunyi at-takatsuru alhaakum, tapi berbunyi alhaakum at-takatsur. Apa hikmahnya ya? Alha didahulukan. Jika lafaz alha didahulukan, maka rangkaiannya alhaakum at-takatsur. 3 kata satu rangkaian ini namanya jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah rangkaian kata-kata? Apa fi'liyah? Didahului fi'il, didahului kata kerja. Istilah jumlah fi'liyah di Al-Fiqh dipelajari tingkatan paket 8. Nah, kalau seperti ini susunannya, maka bermaksud bahwa wahai manusia, perbuatan kalian yang menyalahgunakan fungsi dari kemegahan benda itu, akibatnya melalaikan kalian dari ketaatan. Nih, dengan isyarat pakai fi'il duluan, maka bermaksud bahwa sebab lalainya manusia adalah karena menyalahgunakan benda megahnya itu. Intinya punya benda mewah boleh, selama benda mewah itu dimanfaatkan untuk ketaatan. Intinya ke sana intinya. Nah, kalau punya benda mewah ternyata disalahgunakan, menyimpang, dipakai untuk hal-hal yang Allah tidak ridhoi, nah itu menjadi at-takatsur akhirnya. Berbuat kemegah-megahan itu melalaikan kalian. Inilah jadi Allah tidak menyalahkan wujud benda yang megahnya itu, tapi menyalahkan perbuatan kalian yang berbuat fi'il yang salah atau menyalahgunakan terhadap benda yang megah tersebut. Jadi intinya punya benda megah boleh. Yang nggak boleh adalah menyalahgunakan benda yang megah itu. Contoh mensikapi kemegahan duniawi. Siapa contohnya? Ada 2 nabi. Ini dari berbagai banyak nabi, saya contohkan 2 aja. Nabi Sulaiman punya kemegahan duniawi. Punya materi banyak. Punya pasukan banyak. Raja diraja. Kaya raya dan sebagainya. Ternyata kemegahan duniawi yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam dipakai oleh beliau, dipakai untuk pendekatan diri, ketaatan kepada Allah. Dipakai. Jadi Allah nggak menyalahkan istana Sulaiman. Kalau istananya bendanya. Selama Nabi Sulaiman tidak menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan istananya,
menyalahgunakan kedudukannya, menyalahgunakan kekayaannya, hal yang Allah tidak suka, maka menjadi alhaakumut takatsur nanti bagi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman punya kemegahan duniawi. Tapi kenapa tidak berdosa? Tidak kategori alhaakumut takatsur. Karena dipakai oleh beliau untuk pendekatan diri, ketaatan kepada Allah. Dipakai. Nah, sedangkan Rasul Muhammad ketika Allah berikan beliau sesuatu yang wah seperti Sulaiman, Rasul ibadah itu melepaskan. Jadi kembangan duniawi dilepas oleh Rasul Muhammad untuk beliau pendekatan diri, ketaatan kepada Allah. Makanya Rasul doanya adalah, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah. Jangan kau berikan aku hidup yang mewah, megah kayak Sulaiman gitu kasarnya ya. Ya Allah, ahyini miskinan. Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin saja. Jangan beri kemegahan duniawi. Ini Rasul melepas. Rasul ditawari, dilepas. Rasul megang, dilepas. Ya, Nabi Sulaiman duniawi dipakai. Rasul duniawi dilepas. Ya. Nih ya. Rasul doanya, ahyini miskinan. Kembangan duniawi dilepas oleh Rasul karena beliau untuk pendekatan diri ketaatan kepada Allah. Nah, kita akan mengalami seperti dua nabi. Kadangkala kita mengalami kayak Sulaiman, punya segalanya, punya materi berlimpah. Nah, mari menjadi Sulaiman. Ini apa? Dengan materi yang berlimpah itu dipakai untuk menuju kepada Allah, dipakai. Nah, ya. Nah, kalau kita nggak kuat, maka dilepas. Karena iman kita yazidu wa yankusu. Apa yazidu? Bertambah, grafiknya naik. Yankusu berkurang, grafiknya turun. Nah, ketika grafik sedang turun, maka berpotensi perbuatan dosanya, menggunakan ada, maka dilepas. Jadi intinya pasti kita mengalami sesuatu yang seperti Rasul Muhammad, maka niru beliau. Pas kita mengalami sesuatu kan Sulaiman, maka niru beliau. Ini dua nabi figur dalam mensikapi kemegahan duniawi. Ya, kemudian silakan kita suatu saat mengalami kayak apa, kayak Sulaiman, maka dipakai. Kalau kayak Rasul, maka dilepas. Nah, dilepas. Ini dua nabi mensikapi kemegahan duniawi. Kalau Sulaiman, duniawi dipakai untuk kemanfaatan ketaatan kepada Allah. Nabi Sulaiman, kalau Muhammad, kemegahan duniawi dilepas agar hati beliau tidak berpotensi cinta pada kebendaan duniawi, agar hati beliau pendekatan taat kepada Allah murni, tidak tercampur dengan hal sifatnya keduniawian. Ini contoh. Dua nabi mensikapi kemegahan dunia. Lanjutannya. Tadi ada nomor 1, sekarang nomor 2. Hatta zurtumul maqabiro. Arti perkata hatta sehingga. Zurtum kalian mengunjungi al-maqabiro, tempat-tempat penguburan. Lafat al-maqabiro ini adalah bentuk jamak sebetulnya. Apa bentuk tunggalnya? Bisa makbarun kalau mudakar, bisa makbarotun kalau muannas. Istilah mudakar muannas di LPK kita dipelajari tingkatan paket 1. Makbarun mudakar, makbarotun muannas. Nah, dari kata makbarotun jamaknya maqabiru. Maqabiru, tempat-tempat pengubur. Berikutnya lafaz ini tujuan bahasa dulu ya. Zurtum. Zurtum asluhu, aslinya berbunyi zawartum. Zawartum ala wazni, berdasarkan atas wazan, atas pola fa'altum. Ini namanya mengiklal. Apa mengiklal? Membaca perubahan huruf dalam fi'il. Ya. Istilah mengiklal dipelajari tingkatan paket 5 di LPG. Namanya belajar iklal paket 5. Karena kenal bina-bina. Zurtum asluhu, aslinya berbunyi zawartum. Ala wazni, atas wazan, atas pola fa'altum. Apa artinya zurtum? Kalian mengunjungi. Nah, hatta sehingga zurtumul maqabiro, kalian mengunjungi tempat-tempat penguburan. Kita ungkap secara ulumul Quran sekarang. Apa hikmahnya ya?
Lafat at-takatsuru di nomor 1 dihubungkan dengan al-maqabiro. Apa hubungannya ya? At-takatsuru bermegah-megahan dengan tempat penguburan. Ada hubungannya? Ada. Apa hubungannya? Hubungan at-takatsuru dan lafat al-maqabiro adalah hubungannya, yakni bermaksud sindiran ini. Wahai manusia, ke tempat, bicara tempat ya, ke tempat manapun kalian berkunjung. Misalnya, saya berkunjung ke teman saya, maka saya merasa paling wah dibanding dia. Saya berkunjung ke tempat kerja saya merasa paling wah dibanding teman-teman pekerjaan saya. Saya berkunjung ke warga kampung, saya merasa paling wah dibanding wargamu gitu. Namanya jadi menonjolkan dirinya. Wahai manusia, ke tempat manapun kalian berkunjung, maka masih bisa berbuat takatsur, masih bisa berbangga-bangga, membangga-banggakan kemegahan duniawi kalian. Karena di tempat manapun kalian bisa berlagak, kalian bisa sombongnya muncul, kalian bisa merasa paling wah. Tetapi jika kalian berkunjung di tempat penguburan kalian, maka di tempat situlah tidak bisa lagi membangga-banggakan diri kalian. Oh, berarti satu-satunya tempat yang kita tidak bisa menyombongkan diri adalah di tempat penguburan. Ini ya, ada hubungannya. At-takatsuru berbangga-bangga diri, bermegah-megah diri. Tiap orang dikasih tahu bahwa saya megah, saya punya segalanya. Semuanya dikasih tahu, semua dikasih tahu. Nah, tapi ada satu tempat yang tidak bisa menunjukkan diri di tempat itu. Di mana? Di tempat penguburan. Oh, berarti hubungan lafaz at-takatsuru dengan al-maqabiro ini saling berkaitan. Karena hatta itu berlanjut sehingga sampai berkelanjutan. Jadi di tempat manapun kalian masih bisa berbuat takatsuru. Tapi ketika di tempat maqabiro tidak akan bisa lagi berbuat at-takatsur. Ke tempat manapun kalian wahai manusia berkunjung, maka masih bisa berbuat at-takatsur, membangga-banggakan kemegahan duniawi kalian. Tetapi zurtumul maqabir, tetapi jika kalian berkunjung di tempat penguburan kalian, di tempat cikal bakalnya di tanah situ kalian dikubur, misalnya seperti itu, maka tidak bisa lagi membangga-banggakan diri kalian. Ini hubungannya at-takatsur dengan lafaz al-maqabir. Berarti satu-satunya tempat yang tidak bisa merasa at-takatsur adalah tempat penguburan. Lanjutannya, karena Rasul ngasih peringatan. Yatba'ul maita salasatun, aluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u saya baca perkata ya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Rasul, yatba'u al-maita salasatun. Ada salah satu, ada 3 sesuatu yang yatba'u mengikuti mayit. Ketika mayit diantar ke tempat penguburan, ada 3 yang ikut. Siapa saja? Ahluhu, keluarganya. Siapa lagi? Wa malu, dan hartanya. Harta termasuk budak atau pengikutnya, atau maaf ya followernya, atau fan-fan beratnya. Wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'u isnani, maka isnani ada 2 yang akan kembali pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, dan 1 ada wahidun, 1 ya beko tersisa. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan pulang ke rumah kembali adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, sedangkan amalannya akan tertinggal dalam kurung bersamanya di tempat penguburan. Jadi, oh berarti at-takatsur berbangga-bangga itu akan berakhir ketika yang bersangkutan dikubur. Kenapa? Apa yang dibanggakan berupa keluarganya, nasabnya, keturunannya, alirannya, golongannya, dan sebagainya itu akan pulang. Hartanya akan pulang. Yang tersisa dalam alam kubur bersama adalah amalannya saja. Bukan at-takatsur lagi. Bukan bermegah-megahan lagi. Hanya amalannya. Ingat ya, sesuatu yang menempel
pada diri Tuhan adalah rahmatnya. Sesuatu yang menempel pada diri manusia adalah amalannya. Nih, amalannya ikut serta sampai ke akhirat. Nah, ikut serta. Allah sifat Rahman Rahimnya, rahmatnya menyatu. Makanya dengan rahmatnya Allah bisa mengampuni. Dengan rahmatnya Allah bisa menyayangi. Ini contoh. Amalan yang ikut serta di penguburan. Yang dua, pulang kembali ke rumah. Nah, lanjutannya. Sekarang ayat nomor 3. Kalla, arti aslinya sekali-kali tidak. Arti ibasnya, janganlah begitu. Jangan berbuat takasur, wahai manusia. Jangan berbuat takasur, kalla, jangan begitu. Saufa, saufa artinya sama dengan sa. Mengenal dua kata ini ilmu tingkatan paket 5. Karena ketika pakai 5, kenal huruf sa. Namanya huruf istiqbal. Huruf akan datang. Sa artinya akan. Saufa juga akan. Bedanya kalau sa artinya akan bermasuk di waktu dekat. Sebentar lagi. Tapi kalau saufa artinya akan bermasuk di akhir waktu. Makanya saufa biasa arti ibasnya adalah kelak. Apa kelak? Nanti akhir waktu. Kelak. Apa hikmahnya? Ya kok nggak pakai kata-kata sa. Misalnya saya rubah. Kalla sata lamun. Pakai sa loh ya, pakai yang ini. Misalnya saya rubah ini. Kalla sata lamun. Kenapa Allah dalam firman-Nya pakai saufa ya? Kok nggak pakai sa? Ini tujuan ulumul Qur'annya. Jawabannya adalah lafadz saufa karena bermaksud akhir waktu, bahwa seberapapun lamanya tahun, wahai manusia, kalian puluhan tahun berbangga-bangga diri, seberapapun lamanya tahun, kalian bermegah-megah duniawi, niscaya akan berakhir pasti itu. Jadi sepanjang umur kalian, masa jaya kalian, ingat ya, masa kejayaan pasti ada akhirnya. Akan berakhir kapan? Di saat kalian berada di tempat penguburan kalian. Untuk apa di situ? Untuk mengetahui akibat dari buruknya amalan kalian karena menyalahgunakan kemegahan duniawi tersebut. Makanya pakai saufa. Allah sindir, manusia, iya sekarang kalian bisa ketawa, iya sekarang kalian bisa senang-senang, iya kalian sekarang bisa merasa paling sebagainya. Nanti tunggu nanti ya, nanti di akhir waktu, makanya pakai saufa. Nah, hati-hati ya, nanti pada akhirnya akan finish juga kalian, akan selesai juga kalian, akan berakhir juga kalian, nggak akan bisa berbuat takasur lagi kelak. Kelak nanti kapan? Ya bisa puluhan tahun mendatang, bisa sebentar lagi. Tapi karena pakai saufa berarti kelak, nanti setelah puluhan tahun itu. Nah, ini hikmahnya, ibaratnya Allah itu membiarkan bersangkutan semakin merajalela dalam takasurnya itu. Biar dosanya numpuk, dibiarin oleh Allah. Tidak dihiraukan, tidak dikasih petunjuk, nggak dikasih hidayah, dibiarkan. Nah, karena bersangkutan nggak mau taat, maka dibiarkan oleh Allah semakin terjerumus dalam perbuatan buruknya itu, menyalahgunakan kemegahan duniawi. Ini hikmahnya pakai saufa. Lanjutannya. Setelah ta'lamuna nomor 4 pakai kata sambung tuma. Tuma arti aslinya kemudian. Ingat ya, masing-masing lafaz punya sifat-sifat huruf. Tuma itu sifat hurufnya apa? Bermaksud tenggang waktu lama. Mengenal lafaz tuma di Al-Fiqnas tingkatan paket 3. Karena paket 3 kena namanya huruf atof. Apa huruf atof? Kata sambung. Contohnya wa dan fa maka, summa kemudian. Wa artinya dan bermaksud menyambung dua hal secara bersama atau berurutan. Fa artinya maka, bermaksud menyambung tidak lanjut secara langsung. Summa artinya kemudian, bermaksud menyambung tenggang waktu lama. Nah, apa hikmahnya kok kata sambungnya pakai summa ya? Allah firman-Nya ya, kok nggak pakai wa? Misalnya saya rubah. Wa kalla saufa ta'lamun. Apa pakai fa? Fa kalla saufa ta'lamun. Kenapa kata sambung pakai tuma ya? Kok nggak pakai kata sambung yang lainnya? Padahal pilihannya banyak. Jawabannya adalah lafaz tuma dipakai karena bermaksud bahwa karena tenggang waktu lama loh ya, masa tenggang waktu antara
mengetahui akibat buruk yang dirasakan pertama di alam kubur. Nomor 3 ini nomor kubur. Nomor 3 jadi alam kubur maksudnya. Masa tenggang waktu antara mengetahui akibat buruk yang dirasakan pertama di alam kubur dan yang kedua akan dirasakannya nanti di alam akhirat, itu masa tenggang nunggunya sangat lama. Sangat lama nunggunya. Nah, nunggu lama dalam apa? Dalam ketersisaannya di alam kubur itu. Contoh misalnya saya seorang pasien ingin berobat ke dokter praktek di rumah beliau. Nah, ada ruang tunggu. Ada 2 pasien, saya dan si B. Nah, ternyata si B dipanggil duluan masuk ke kamar periksa. Saya nunggu sendirian di situ. Nah, daripada bengong, ternyata di ruang tunggu ada tayangan TV. Nah, ternyata tayangan TV-nya nggak ada remote-nya. Tayangan TV yang, maaf ya, filmnya horor. Karena horor saya takut. Nah, berarti saya itu dalam masa nunggu di giliran diperiksa, itu dalam masa tunggu ketersiksaan. Kenapa tersiksa? Karena saya takut. Mau pulang nggak bisa karena mau berobat. Mau mematikan tayangan nggak bisa karena nggak ada remote. Jadi saya terpaksa akhirnya. Mau nggak ngelihat percuma, telinga denger karena suara horornya itu, film itu. Itu namanya masa tunggu saya di ruang itu tersiksa. Begitu pula manusia berbuat takatur. Nanti di alam kubur tersiksa lama sampai kapan? Sampai masuk alam akhirat. Nah, lama kan lama nunggunya. Bukan lama santai, lama tersiksa masalahnya. Makanya pakai tuma menggambarkan begitu lamanya masa nunggu di alam kubur untuk masuk ke alam akhirat, nunggunya lama. Ya kalau nunggu pasif diam, ini enggak. Nunggu sambil disiksa masalahnya. Makanya lama nunggunya dalam ketersiksaannya tersebut. Ya, karena berbuat atakaturu, akibatnya di alam kubur tersiksa. Sampai kapan? Sampai mengetahui tak lamuna lagi. Mengetahui hal yang lebih mengerikan lagi setelah di alam kubur, jadi di alam akhirat lebih parah lagi. Ini hikmahnya pakai tuma, menggambarkan betapa lamanya nunggu dalam kubur, nggak berakhir-berakhir, nggak selesai siksaannya, nggak berakhir hukumannya, non-stop selama masih belum datangnya alam akhirat atau kiamat. Tuma menggambarkan tenggang waktu lama. Itulah hikmahnya pakai tuma, nggak pakai wa, nggak pakai fa. Sekarang apa hikmahnya ya berulang antara ayat 4 dan nomor 3 kok sama lafadznya? Kalla sawfa ta'lamun. Nomor 4 sama. Kalla sawfa ta'lamun. Hikmahnya bahwa berulangnya kalimat di ayat nomor 4 sama dengan ayat nomor 3 itu bermaksud bahwa siksaan yang ditaklamu apa taklamuna mengetahui. Siksaan yang diketahuinya dalam berikutnya nanti adalah lebih berat merasakan dibanding siksaan sebelumnya. Ya, ulangi, karena dalam gaya bahasa Quran, ketika ada ayat yang kembar ulang, itu yang ayat berikutnya itu lebih dibanding yang pertama. Ya, ini karena bicara mengenai siksaan, berarti ta'lamuna wa manusia, saufa ta'lamuna. Kalau kalian berbuat takatsur ketika di dunia, nanti dalam kubur ta'lamuna. Kalian tahu nanti siksaannya. Nah, setelah kalian tahu siksaan dalam kubur, nanti di alam akhirat kalian ta'lamuna juga akan tahu lebih parah lagi dari sebelumnya. Ini hikmahnya pengulangan ta'lamuna 2 kali. Ya, sebagaimana ketika seseorang itu memberikan peringatan itu atau suatu ungkapan murka itu, maka ungkapan yang kedua lebih. Misalnya, awas lo ya, jam situ, awas. Dari kata awas itu dikerasin, awas. Yang kedua itu. Jadi dengan pengulangan peringatan itu, maka lafaz kedua itu intonasi agak keras. Itu yang pertama. Hati-hati lo ya, hati-hati. Dikerasin gitu ya. Ini hikmahnya Sobat Ta'lamuna muncul 2 kali. Berarti ta'lamun yang kedua lebih parah, lebih berat merasakan siksaannya dibanding ta'lamuna yang pertama. Apa ta'lamuna? Kalian mengetahui akibat berbuat takatsur.
Apa akibatnya? Di alam kubur disiksa. Setelah alam kubur selesai, pindah tempat di alam akhirat, ternyata tersiksa lagi. Tak lamuna, kalian mengetahui lebih parah lagi dari sebelumnya siksaan. Sekarang kala. Apa hikmahnya? Kala kok 3 kali muncul ya? Itu jual Qurannya sekarang. Kala. Ini urutan kala saya kasih garis biru bermaksud kotak warna biru. Kalau kala saya garis merah, keterangan kotak warna merah di atas ini. Kalau kala warna hijau, kotak warna hijau. Yang pertama, kala jangan begitu, wahai manusia, jangan berbuat takatsur. Apa takatsur? Bermegah-megahan, merasa paling wah dan sebagainya. Intinya jangan merasa paling wah. Jangan berbuat takatsur, wahai manusia, jangan begitu. Kalau kalian seperti itu, saufa ta'lamuna, wahai manusia, jika kalian tahu ta'lamuna, kalian tahu adanya alam kubur karena makobiro. Wahai manusia, jika kalian tahu ada alam kubur, niscaya kalian jangan berbuat takatsur. Dan sebaliknya, wahai manusia, jangan berbuat takatsur karena kalian akan mengetahui ada sisaan di alam kubur. Ini kala yang pertama. Yang kedua, wahai manusia, kala jangan begitu. Jangan berbuat takatsur, wahai manusia. Jika kalian tahu ada alam akhirat, jangan berbuat takatsur, wahai manusia. Jangan berbuat takatsur jika kalian tahu ada alam akhirat. Dan sebaliknya, kalau kalian tuh nggak meyakini, nggak mengimani adanya akhirat, silakan bebas takatsur. Akan tahu akibatnya nanti, gitu kasar. Jadi kala yang kedua bermaksud mewanti-wanti manusia bahwa tak lamuna, kalau kalian berbuat takatsur, bisa kalian mengetahui ada siksaan di alam akhirat. Sekarang kala hijau adalah mencakup dua-duanya. Wahai manusia, lau jikalau ada launya masalahnya. Lau tak lamuna yang nomor 3 atau lau tak lamuna yang nomor 4. Wahai manusia, jikalau kalian tahu dengan yakin, ilmal yakin, apa ilma pengetahuan, apa yakin, rasa yakin. Jika kalian tahu dengan rasa yakin adanya alam kubur, ada alam akhirat, niscaya kalian tidak akan berbuat takatsur. Oh, berarti kesimpulan singkatnya Dilari adalah kalian berbuat takatsur berarti kalian itu merasa tidak tahu atau tidak mau tahu kalau adanya atau tidak mau yakin kalau adanya alam kubur dan juga adanya alam akhirat. Ini kebalikan dari keadaannya. Jadi barang siapa berbuat takatsur, maka yang bersangkutan dipastikan nggak yakin ada alam kubur. Nggak ilmul yakin, nggak ilmal yakin. Nggak yakin ada alam kubur. Dan nggak yakin ada alam akhirat. Apa ilmul yakin? Pengetahuan berdasarkan keyakinannya. Misalnya, meyakini adanya alam kubur berupa siksaan misalnya. Meyakini adanya akhirat berupa siksaan misalnya. Oh, berarti, wahai manusia, jikalau kalian tak lamuna mengetahui pengetahuan yang telah kalian yakini berupa meyakini adanya siksaan di alam kubur dalam akhirat, niscaya kalian tidak akan berbuat takatsur. Maka sebaliknya, kalau kalian berbuat takatsur, berarti kalian kurang yakin, tidak meyakini pengetahuan yang telah kalian ketahui berupa apa? Adanya alam kubur maupun adanya alam akhirat. Ini saling berkaitan dari 3 kala di at-takatsur. Berikutnya, sekarang ayat nomor 6. La tarawunnal jahima. Tulisan la tarawunnal jahima kalau diurai di pengkal perkata la ditambah tarau. Aslinya pakai wawalid. Tarau. Terus na sendirian. Terus al jahim. La artinya sungguh. Tarau kalian melihat. Nah benar-benar al jahima. Jahim. Dalam kurung maksudnya neraka jahim. La tarawunnal jahima. Sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Maksudnya apa? Hikmahnya ya, Allah munculkan nama neraka kok jahim ya, kok nggak jahanam atau dirubah aja annar misalnya. La tarawunnan naro, la tarawunnan naro. Sungguh benar-benar kalian kan melihat neraka. Kenapa nggak ada kata neraka ya? Kalau langsung namanya jahim.
Kok nggak jahanam? Kok nggak nama yang lainnya? Nah, ini tinjauan ilmu tafsirnya. Jadi, wahai manusia, jika kalian berbuat atakatsur, nih saya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Emangnya kenapa kok jahim kok disebut di sini? Hikmahnya bahwa, ingat bahwa rutenya manusia, rutenya ya, kita bicara beriman dulu, orang beriman. Rutenya manusia beriman ketika menuju ke surga, itu rutenya, OTW-nya, menyeberangi neraka. Menyeberangi neraka. Nah, sebelum menyeberangi neraka, itu, maaf ya, mata manusia melihat wujud nerakanya. Nah, areal neraka yang kelihatan pertama kali adalah jahim. Jahim. Ini para mufasir memberikan keterangan bahwa jahima ini sebetulnya bukan nama wujud neraka, tapi areal. Salah satu areal di neraka disebut jahim. Nah, areal yang mana? Areal yang permukaan. Ibarat sumur, namanya bibir sumur. Bibir sumur. Ibarat neraka kayak sumur loh ya. Bibir sumur, sebutannya jahim. Nah, jadi ketika orang itu pengen nyari sumur, apa pertama dilihat? Bibir sumurnya. Itu ada sumur tuh, kelihatan tuh sumur tuh. Nah, kelihatan di sumurnya. Kenapa kelihatan? Karena ada muncul permukaan, ada bibir sumurnya itu. Begitu pula neraka. Jadi ibaratnya, kasarnya, wujud fisik neraka yang terlihat oleh orang-orang manusia takatsur itu adalah wujud jahimnya, areal jahimnya, permukaan nerakanya. Nah ini, wahai manusia, Allah sini nih, sungguh kalian benar-benar akan melihat jahim. Ketika di alam kubur, melihat siksa kubur. Ketika di akhirat, bukan melihat sesuatu yang enak, tapi lebih menakutkan dari alam kubur. Melihat jahim, melihat permukaan neraka seperti itu. Nah, ini hikmahnya. Jahim sebut duluan karena areal neraka yang pertama kali dilihat manusia adalah permukaannya. Nah, permukaan neraka, bibir sumur disebut istilah jahim. Lanjutannya, summa kemudian latarawunnal jahima, ini pengulangan ya. Latarawunna tarawunnaha. Nah, ini kata ganti itu jahima. Summa kemudian wahai manusia berbuat takatsur, latarawunnaha. Sungguh kalian benar-benar akan melihatnya. Ainal yakin, yakni melihat, meyakini dengan terbukti dengan kasat mata. Dengan kasat mata. Kita di dunia masih katanya-katanya. Alah, kata manusia ada akhirat, masa nggak percaya? Kan katanya itu nggak ada buktinya. Nah, nanti ketika ada akhirat langsung ainal yakin. Apa ainal yakin? Keyakinan yang terbukti dengan kasat mata. Ternyata beneran ada. Sisa kubur ternyata beneran ada. Neraka ternyata beneran ada. Nah, apa tandanya ada? Karena kelihatan permukaan nerakanya. Jahim, bibir sumurnya itu. Ini hikmah dari ada kata ainal yakin, bermaksud bahwa melihat areal nerakanya dengan kasat mata langsung ya. Ibarat itu secara live ya. Bukan apa ya? Bukan mitasi, bukan hayalan. Ya, secara live. Nggak pakai filter, maaf ya. Nggak difilter penglihatannya. Live langsung. Nggak ada filter. Nah, apa hikmahnya ya Allah ulang-ulang latarawuna ini? Misalnya, ini misalnya. Ini tinjau ulumul Quran. Misalnya ayat 7 saya hapus. Supaya nggak ada pengulangan latarawuna satu aja misalnya. Misalnya ayat 7 dihapus. Kemudian kata ainal yakini saya gabung ke nomor 6. Maka berbunyi. Latarawunal jahima ainal yakini. Sungguh kalian benar-benar akan melihat jahim secara kasat mata, secara langsung yakinnya itu. Jika ayat ke-7 tidak ada, sedangkan kalimat ainal yakini tertulis gabung di ayat ke-6, maka bermaksud bahwa objek, ya, bicara jahim objek. Objek yang dilihat oleh kasat mata hanyalah wujud adanya neraka jahim. Bukan melihat isi siksaan yang dirasakan dalamnya. Hanya lihat wujudnya. Oh, neraka ada, selesai. Mengenai isinya apa? Belum lihat.
Karena masih dari jauh ibaratnya. Itu neraka itu, dari jauh itu, neraka itu. Belum melihat, belum menyeberangi, belum nengok ke dalam, ke bawahnya. Itu neraka itu. Nah, jadi kalau nih Mbak saja, kalau ayat 7 nggak ada pengulangan tarawuna 2 kali, hanya sekali tarawuna, maka memenuhi syarat bahwa yang dia lihat hanya wujud neraka. Ya. Kalau melihat saja unsur takutnya biasa, neraka selesai gitu aja. Tapi karena Allah ungkapkan 2 kali lafaz la tarawunna, berarti mereka melihat hal yang 2. Yang pertama lihat wujud neraka, berwujud permukaannya yang jahim. Yang kedua melihat isinya jahim, ternyata kayak isinya alam kubur, penuh siksaan. Makanya tak lamun kan 2 kali tadi. Tak lamuna, ingat manusia yang takatur, hati-hati, tak lamuna. Tak lamuna 2 kali loh ya, hati-hati, tak lamuna 2 kali. Karena mengetahui sisaan yang pertama dan mengetahui sisaan yang kedua. Begitu pula tarawuna 2 kali. Ingat ya, yang takatur, lalu yang takatur, manusia yang berbuat takatur, kalian akan melihat neraka jahim. Dan juga melihat isinya dengan kasat mata. Isi siksaannya itu. Tarawuna 2 kali. Ini hikmah dari tarawuna 2 kali. Sekarang summa. Apa? Summa tenggang waktu. Dari penglihatan jauh menuju. Ingat ya, wasikol ladina kafaru. Apa wasiko digiring. Jadi OTW dari ngelihat menuju tempatnya itu digiring. Nah, digiring kan OTW. Pengen berlambat-lambat pelan-pelan karena pengen nggak segera nyampe. Kan neraka masalahnya. Nah, untuk menggambarkan pengennya berlama-lama dalam OTW-nya itu, nggak pengen segera nyampe, Allah pakai summa. Apa summa? Tenggang waktu lama untuk berbuat tarawuna yang kedua. Nah, itu jangan bahasa ini, summa. Summa tenggang waktu lama. Ayat nomor 7. Ayat ke-7 diadakan apa hikmahnya ya? Bermaksud melihat isi siksaannya di dalam neraka jahim karena pakai kasat mata langsung isinya. Sedangkan yang atas nggak pakai kata-kata aina karena belum berkesan karena masih belum lihat isinya, hanya lihat wujud keberadaannya atau permukaannya saja. Ini hikmahnya tarawunna nggak pakai ainal yakin, sedangkan tarawunna yang kedua pakai ainal yakin. Apa sih ainal yakin? Lafaz ainal yakin ini maksudnya apa hikmahnya ya Allah adakan kata-kata ainul yakin di at-takatsur, ada hubungan dengan at-takatsur, ada hubungan. Apa hikmahnya kalau dihubungkan? Lafaz ainal yakin ini nomor 7 bermaksud membandingkan kebalikan keadaan yang dilihatnya itu. Manusia, jika kalian di dunia loh ya, suka melihat kemegahan duniawi kalian, sehingga melalaikan ketaatan kalian pada Allah, niscaya di akhirat nanti, wahai manusia, nanti saufa, nanti kalian akan dipaksa oleh Allah melihat langsung apa yang tidak kalian sukai berupa siksaan. Warna biru suka melihat keduniawian, suka melihat kemegahan duniawi ketika di dunia. Tapi ketika di akhirat, Allah akan memaksa yang bersangkutan pakai ainil yakin, langsung yang tidak disukai. Makanya kata aina di sini. Ketika di dunia, matanya suka melihat yang wah-wah, suka melihat yang megah-megah. Setelah punya kemegahan, maka pengen yang paling wah, memamerkan dirinya, menonjolkan dirinya. Suka melihat masalahnya. Tapi di akhirat tidak suka melihat. Kenapa? Karena objeknya bukan kemegahan, tapi siksaan. Ini ada hubungannya. Maka itu dengan ainal yakin. Lafaz ainal yakin bermaksud membandingkan kebalikan keadaan yang dilihatnya. Wahai manusia yang berbuat takatsur, jika kalian di dunia suka melihat kemegahan duniawi kalian, sehingga melalaikan ketaatan, niscaya saufa ta'lamuna. Niscaya di akhirat nanti, saufa, kelak nanti, kalian akan dipaksa pakai ainal yakin, dipaksa melihat secara live, secara langsung, apa yang tidak kalian sukai berupa siksaan. Ya, kebalikan keadaan objek yang dilihatnya. Saling berkaitan ternyata lafadznya
di surat At-Takatsur, saling berkaitan. Sekarang ayat terakhir. Tsumma kemudian latus alunna sungguh kalian benar-benar akan ditanyai. Maksudnya diminta pertanggungjawaban. Yauma idin pada hari itu anin naimi tentang dalam kurung tentang kenikmatan. yakni kenikmatan yang kalian telah menyalahgunakan menjadi at-takatsur, menjadi bermegah-megahan. Ayatnya nggak berbunyi anin nikmati, tapi anin naimi. Kalau dalam bahasa Al-Quran, nikmatun dan naimun berbeda. Apa bedanya? Kalau nikmatun, definisi secara bahasa, ma'an amallahu. Apa yang Allah berikan nikmat. Kalau naimun, mana amallahu. Apa yang Allah telah berkali-kali berikan nikmat. Kalau an'ama sekali berikan nikmat. Nah, perbedaan an'ama dan na'ama ini perbedaannya tinjauannya ilmalat tingkatan paket berapa ya seingat saya? Paket 6. Paket 6 lebih nas. Apa? Tentang fi'il rubai. Fi'il rubai kalau wazannya af'ala dengan fa'ala berbeda. Kalau wazan pola af'ala an'ama bermaksud sekali perbuatan. Contohnya anja sekali menyelamatkan. Najja berkali-kali menyelamatkan. Anzala sekali menurunkan. Nazala berkali-kali menurunkan. An'ama Allah telah berikan nikmat sekali dirasakan. Naimun karena pakai fil na'ama berkali-kali. Oh berarti nikmatun nikmat yang sekali dirasakan. Kalau naimun nikmat yang berkali-kali dirasakan. Nah, karena berkali-kali sepanjang umur di dunia, Allah tanyai, wahai manusia, untuk apa selama ini nikmat yang berkali-kali kalian gunakan itu? Apakah kalian salah gunakan dan sebagainya? Allah tanyain nanti. Ini pakai lafaz an-naimi. Naimi namanya sifatun musabbahatun. Mirip dengan sifatnya. Ya, mirip lafadznya. Istilah sifat musabbaha tinjauan ilmualat tingkatan paket 4. Nah, lafadz yang huruf tengahnya matobi, fa'ilun, fa'alun, fu'ulun, bermaksud kesinambungan perbuatan. Terus menerus, contohnya sami'un, terus menerus mendengar. Makanya disebut maha mendengar. Mana tandanya maha? Karena matobi tengah-tengah, sami'un. Nah, naimun terus menerus nikmatnya. Mana dan terusnya itu? Ada yaknya, matobinya, fa'ilun, naimun terus menerus karena berkali-kalinya ini. Ini hikmah pakai lafadz anin naim. Ayat nomor 8. Berikutnya. Puncak dari perbuatan at-takatsur. Apa puncaknya? Kalau kalian wahai manusia berbuat bermegah-megahan sampai melalaikan, sampai al-hal ya, sampai melalaikan ketaatan, maka puncak parahnya adalah dari perbuatan takatsur adalah akan menjadi al-fujjaru. Al-fujjaru. Al-pasi fujaru, yakni orang yang sangat durhaka. Tidak lagi mau berbakti kepada Allah. Itu oleh hikmahnya di at-takatsur ada 2 lafaz Allah munculkan. Ada jahim, ada naim. Ada jahim, ada naim. Saling berkaitan dengan surat yang lainnya, Al-Infitor. Innal abroro lafi naim, wa innal fujjaro lafi jahim. Inna sesungguhnya al-abroro orang-orang yang berbakti lah sungguh fi di dalam naim dalam kurung surga penuh kenikmatan terus menerus nikmatnya. Wa inna dan sungguhnya al-fujjaro orang-orang yang durhaka lah sungguh fi di dalam jahim neraka jahim. Oh berarti ada hubungannya antara at-takatsur dengan jahim. At-takatsur puncaknya at-takatsur adalah orangnya pasti jadi orang al-fujjaru. Nah, al-fujjaru pasti nanti bukan sekedar latarawunna, nggak sekedar melihat jahim, tapi fi apa fi di dalam jahim. Setelah melihat, langsung Allah ceburkan ke jahim. Ceburkan neraka jahim dengan ainul yakinnya itu, dengan kasat mata yang merasa takut melihat jahimnya itu. Ya, nggak sekedar tarawunna, tapi fi. Puncaknya takatsur adalah fujaru. Nah, fujaru tempatnya di jahim. Makanya dia hikmahnya di takatsur ada jahim, ada naim. Ini 2 keadaan yang berbeda.
karena beda profil orangnya. Kalau berbuat at-takatsur nanti jadi al-fujar. Dan sebaliknya, kalau kita tidak berbuat takatsur, maka mari menjadi al-abror. Abror, orang-orang yang berbakti. Lawan kata abroru, fujar. Lawan katanya abroro, fujaro. Beda profil orangnya. Identik abroro, identik naim. Fujaro, identik jahim. Oh, berarti barang siapa dikasih naim di dunia, ternyata disalahgunakan, nggak menjadi abroro, tapi menjadi fujaro, itu namanya menyalahgunakan. Karena pasangannya naim itu abroro masalahnya. Ya. Jadi barang siapa di dunia dikasih naim oleh Allah, ternyata dirinya nggak jadi abror, itu namanya menyalahgunakan. Tidak meneman dirinya sebagai pihak yang pantas mendapat naim. Ini hikmahnya, ada naim, ada jakim di surat At-Takatsur. Ada 4 unsur potensi diri manusia. Ada unsur nabatia, alami seperti tumbuhan. Unsur hayawania, liar seperti hewan. Unsur saetonia, duraka seperti setan. Unsur malakia, taat seperti malaikat. Jadi kita itu punya potensi 4 ini. Alami, liar, duraka, taat. Ya, kita itu makhluk yang pertengahan. Bisa niru tumbuhan, bisa niru hewan, bisa niru setan, bisa niru malaikat. Kita umatan wasatan, maaf ya. Umat pertengahan, makhluk pertengahan itu. Bisa condong kemana-mana. Tergantung kita pengen jadi apa. Kalau kita pengen jadi malaikat, maka harus taat. Pengen liar, ya, maka kayak hewan. Apa tanda liar hewan? Nggak mau diikat, nggak mau ditali, nggak mau dimasukkan kandang. Liar. Ya. Kalau pengen setan, ya duraka. Kalau pengen tumbuh berkembang, dari punya 1 pengen 2, dari 2 pengen 3, pengen wah. Itu alamiah. Tumbuh, kayak tumbuhan. Kita punya potensi diri 4 ini. Nah, yang jadi masalah adalah kita tuh mau apa tidak sekarang. Allah sindir di sini ibaratnya. Jika manusia tidak mau mengendalikan keempat unsur tersebut, akibatnya akan berbuat at-takatsur masalahnya. At-takatsur. Apa akibatnya? Segala amalannya orientasinya ambisi duniawi, tanpa ada nilai ibadahnya atau nilai abrornya, nilai kebaktiannya sebagai hamba Allah. Itu pasti itu. Contoh misalnya ya, saya pengen alami kayak tumbuhan. Misalnya, maaf ya contoh aja. Misalnya ya, saya punya pulpen 1, pengen punya 2, namanya pengen tumbuh, berkembang. Sudah punya 2, pengen 3. Nah, kalau pengen 3 itu terlalu berambisi, maka maaf ya, kalau kena godaan setan, maka berbuat takasur. Ini apa? Dengan segala cara, mendolimi orang, nyuri barangnya orang, pulpen orang saya curi, biar jumlah saya jadi 3 pulpennya. Itu namanya menyalahgunakan sifat nabatianya. Menyalahgunakan, nggak mengendalikan sifat alami tumbuhannya dalam diri dia itu. Ya, bener pengen tumbuh, tapi dengan cara dolim. Bener pengen tumbuh, tapi nggak sportif. Bener pengen tumbuh, tapi dolimi orang. Nah, itu namanya menyalahgunakan sifat nabatianya. Nggak mengendalikan diri. Nah, ini ya. Berarti maka pasti berbuat takasur akhirnya itu. Pasti takasur akhirnya. Pasti itu. Oh, berarti ada kalanya manusia itu berbuat takasur bermodalkan dari perbuatan nipu-nipu, perbuatan dolimi orang, perbuatan nyuri barangnya orang, dan sebagainya itu. Jadi pengen alami tumbuh, tapi tumbuhnya dengan cara nggak baik, dengan cara haram. Nah, akhirnya pasti takasur itu. Apalagi kalau berliar, nggak mau diatur agama, nggak mau dilarang oleh Allah, pengen bebas, nggak mau diatur oleh Allah yang menciptakan kehidupan, maka ya seperti hewan. Ujung-ujungnya ya seperti raja hutan. Ya, siapa yang kuat ya makan yang lemah akhirnya. Akan buta kasur juga akhirnya. Nah, ini ya. Kemudian taat seperti malaikat. Ingat ya. Jadi kalau ketaatan tidak dikendalikan berupa apa? Misalnya, ya Allah, saya itu puluhan tahun jadi Islam, sudah nyembah Engkau puluhan tahun, sudah puasa puluhan kali Ramadan, sudah baca Quran khatam berkali-kali, ya Allah, kok gini-gini saja di saya nih?
tetangga saya itu jelas-jelas tidak beriman, non muslim. Lo kok sukses? Ya Allah, saya tuh sudah taat. Tolong ya Allah dihargai. Pengen timbal balik dan sebagainya. Jadi pengen dihargai, kita tanya itu. Nah, jadi ini malaikat sukanya ke sana. Sukanya ke sana malaikat seperti itu. Makanya Allah sindir ketika dialog Allah dengan malaikat zamannya ada di langit ya. Ya. Jadi mereka bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Di satu sisi malaikat meragukan Adam. Layak apa enggak jadi khalifah itu? Di sisi yang lain mereka pengen penghargaan. Ya Allah, kami taat berkali-kali bertahun-tahun kepadamu. Kok enggak kami saja? Kami sudah nusabbihu wa nuqaddisu laka. Kok enggak kami saja di khalifah? Kenapa kok Adam? Kok enggak kami? Jadi malaikat ketaatannya pengen dihargai. Ya. Jadi pengen ada timbal balik. Jadi kasarnya, maaf ya, percuma taat kalau nggak ada timbal dari Allah gitu kesannya. Nah ini, jika manusia seperti itu, maka akhirnya berbuat takasur juga nanti. Ya. Jadi Barazam suka nolong orang, tapi juga adalah pengen dibalas ditolong. Itu kayak malaikat, taatnya pengen dihargai. Nggak dengan diri ya, akan berpotensi berbuat takasur nanti itu. Ini apa? Akhirnya nolong orang milih-milih aja. Hanya pengen mau berteman dengan orang yang sama-sama selevel dengannya, yang sama-sama saling menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, nggak mau berteman dan sebagainya, akan berbuat takasur nanti akhirnya. Yang penting kita itu mau apa tidak mengendalikan supaya tidak berlebihan. Ya. Berikutnya, watak dasar alaminya manusia, apa dia, adalah ingin tumbuh menjadi lebih baik. Ini kalau nggak digendalikan, jadi takasur nanti. Ya, tumbuh boleh, tapi kalau dengan cara buruk, dengan cara haram, dolim, maka jadi takasur nanti. Ya. Berikutnya, watak dasar liarnya manusia, adalah ingin semuanya sendiri, nggak mau diatur. Ini haram, ini halal, nggak mau haram semuanya, inginnya halal semuanya. Suka makan subat-subat yang bersangkutan itu, maka jadi takasur nanti. Watak dasar durakanya manusia adalah ingin berontak dengan kenyataan. Ya Allah, saya tuh Islam puluhan tahun kok gini saja. Tetangga saya kok segitu, kok saya segini. Ya Allah, tolong ya, itu berontak. Enggak terima dengan kenyataan, Allah takdirkan hidupnya seperti itu. Itu si watak dasar dua manusia, berontak dengan kenyataan. Ya Allah, saya sudah nolong dia dengan berkali-kali, ternyata tiba baliknya dia tuh buruk sama saya. Itu namanya berontak. Watak dasar tanya manusia adalah ingin dihargai jerih payahnya. Nah, ini tadi itu ya. Ya Allah, saya nolong dia. Ini ternyata dia kepada saya kok buruk ya. Percuma, saya nggak akan lagi nolong dia. Itu namanya taatnya pengen dihargai jerih payah. Ini watak dasar. Ini kalau nggak dikendalikan akan berakibat berbuat takabur. Kesimpulannya adalah innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Marilah menjadi kaum yang abror. Apa abror? Berbakti. Kapan berbaktinya? Ya di segala tempat. Pas kita di kantor, berbakti pada Allah lewat kerjaan kita itu. Pas kita di sekolahan, ngajar, jadi guru, berbakti lewat profesinya itu. Pas kita berdagang di pasar, berbakti lewat cara berdagangnya itu. Nggak nipu konsumen, nimbangnya jujur, namanya berbakti dalam segala keadaan. Jadi abror kita. Nah, kalau jadi abror, maka langkah hidup kita punya tujuan. Apa tujuan ini ya? Abror itu gandengannya la fi naim. Apa itu sungguh ya? Huruf taukid, sungguh pasti dalam naim nanti. Pasti dalam neraka, dalam surga naim penuh kenikmatan. Kalau jadi abror, langkah kaki hidup kita itu punya tujuan mengarah ke jannatin naim. Tapi kalau enggak jadi abror, apa kebalikan jadi fujar nanti? Menjadi fujaro, maka berpotensi berbuat takasur. Kalau takasur jadi fujaro masalahnya. Nah, fujaro berakhir ke jahim. Kalau abror berakhir ke naim. Maka ibarat kita itu punya handphone adalah kita melihat kita mau kemana sih, hidup itu kemana tujuannya, kemana tuh gitu.
silakan. Numpuk harta silakan. Punya kemewahan silakan. Selama kemudian itu, kan Nabi Sulaiman digunakan, dimanfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah. Contoh misalnya ya, kemarin saya nggak punya sepeda motor, maka ketika sholat Jumat selalu telat, karena jauhnya ya. Nah, alhamdulillah Allah kasih rezeki, saya bisa beli sepeda motor. Nah, harusnya jangan telat tentunya. Oh, berarti kemewahan kendaraan sepeda motor itu saya pakai alat. Karena Nabi Sulaiman ya, saya pakai alat, saya pakai untuk berdekatan diri ketaatan pada Allah. Itu namanya kita ibaratnya hidup punya tujuan dengan kemegahan duniawi itu. Nah, punya itu boleh. Yang boleh adalah menyalahgunakan yang nggak boleh. Punya boleh. Ya Allah, saya pengen Sulaiman, silakan. Punya boleh. Maka teladanilah Sulaiman supaya jadi abror. Kalau abror berakhir di naim, ibarat kita itu melihat GPS, kalau kita jadi abror akan berakhir ke naim. Tapi kalau kita itu jadi fujaro akan berakhir ke jahil. Maka marilah menjadi kaum yang abror, yang berbakti, agar langkah hidup kita itu punya tujuan yang mengarah ke Jannatul Naim, maka dipastikan tidak akan berbuat atakatsur jika menjadi kaum yang abror. Berbakti dalam segala keadaan, dalam segala bidang kita masing-masing. Jadi berbakti nggak harus di masjid loh ya, dalam segala keadaan berbaktinya. Jadi abror. Nah, makanya dijamakkan di sini, dijamakkan. Nah, jadi dari segala profesi apapun, mari lewat profesi itulah kita berbakti kepada Allah lewat profesi itu. Intinya adalah mengabdi kepada Allah tidak harus di tempat suci masjid sekalipun, di tempat kita kerja pun, ketika di jalanan pun sebagainya, tetap merasalah sebagai kaum yang abror. Kalau abror maka Allah giring kita pakai GPS, akan Allah giring kita ke tempat yang Allah kasih hidayah di situ, yang penuh kenikmatan. Allah akan nyetir kita nanti, akan giring kita. Ingat ya, Allah yang ngasih ide apa? Ide peta kan hidayah, petunjuk. Ini GPS petunjuk. Ya, barangnya jadi abror, maka Allah kasih GPS. Allah kasih petunjuk nanti. Maksudnya apa? Petunjuk ke hal yang benar-benar saja. Petunjuk ke hal yang benar saja. Ketemu orang baik yang baik saja. Ketemu orang buruk sebagainya. Sebagaimana Ibrahim berdoa, wal hikni bisolihina. Ingat ya, tingkatan Nabi Ibrahim saja itu pengen kok ketika ketemu orang baru, ketemu orang lain itu orang yang soleh saja. Ya Allah, wal hikni bisolihina. Pertemukanlah aku dengan orang yang soleh-soleh saja. Oh, berarti Ibrahim pengen dikasih Allah peta, petunjuk, GPS untuk mengarah ke hal-hal yang baik-baik saja. Kenapa? Karena Ibrahim sebagai kaum yang abror. Mari kita ke sana. Agar kita tidak berbuat at-takatsur, agar hidup kita punya tujuan. Kalaupun kaya punya tujuan. Kalaupun kita miskin ada tujuan. Ya. Apa? Melangkah kaki ke Jannatin Naim. Untuk berakhir di Naim lewat fase abror masalahnya. Jadi abror akan jadi lafi Naim. Tapi kalau kita berbuat fujaro akan berakhir lafi jahil. Demikian materi singkat pada pertemuan kali ini, hikmah dari muatan surat At-Takatsur.